Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Aryani Dwi Putri dengan NIM C1C022056. Di sini saya ingin mempresentasikan PPT saya berjudul Penyusunan Hasil Penelitian, Pembahasan, Kesimpulan, dan Saran. Pengertian hasil penelitian. Laporan penelitian merupakan suatu media atau dokumen komunikasi antara peneliti dengan masyarakat umum, terutama pembaca yang ditargetkan atau yang berkepentingan dengan penelitian yang telah dilakukan tersebut. Beberapa penulis mengukakan bahwa unsur-unsur dari laporan penelitian adalah judul tulisan, abstrak, pendahuluan, bahan dan metode penelitian, hasil, pembahasan, simpulan, dan saran, dan daftar pustaka. Bagian-bagian penelitian, yakni pertama bagian pembuka. Bagian pembuka sebuah laporan penelitian lebih lengkap harus mengandung komponen-komponen berikut ini. Yang pertama ini judul, halaman pengesahan, halaman penerimaan, kata pengantar, abstrak, daftar isi, daftar tabel, daftar grafik bagan atau skema, daftar singkatan, dan lambing. Kedua, ini bagian inti. Pada bagian inti, seluruh komponen pendalaman kajian pustaka dan kerangka teori, metodologi penelitian, hasil dan pembahasan, serta simpulan dan saran disajikan secara lengkap. Ketiga, yaitu bagian penutup. Bagian ini tidak kalah penting dalam penulisan sebuah laporan penelitian lengkap adalah bagian penutup. Bagian penutup pada umum terdiri dari daftar pustaka, lampiran, dan daftar indeks atau glosarium. Pengertian pembahasan. Hasil dan pembahasan merupakan inti dari sebuah laporan penelitian. Pada bagian ini, penulis harus menyajikan secara cermat dan jelas mengenai analisis data, serta pembahasannya berdasarkan kajian pustaka dan kerangka teori yang telah dijelaskan sebelumnya. Secara umum, bagian ini menekankan tiga hal, yakni pertama, hasil analisis lengkap, kedua, hasil analisis pokok yang berhubungan dengan tujuan dan pernyataan atau hipotesis penelitian, ketiga, yakni pembahasan mengenai hasil tersebut dihubungkan dengan teori dan penelitian terdahulu yang disajikan dalam bagian kajian pustaka dan kerangka teori. Tujuan pembahasan secara umum, tujuan dari pembahasan menekankan pada yaitu pertama ini pembahasan untuk menyimpulkan atau meringkas, pembahasan untuk menginterpretasi, mengaitkan kesesuaian temuan penelitian dengan prediksi teori, mengaitkan kesesuaian hasil riset dengan hasil-hasil riset sebelumnya, hasil penelitian dinilai akurat dan sangat krusial, pembahasan untuk merekomendasikan atau menerapkan, menjelaskan implikasi-implikasi lain dari hasil penelitian, termasuk keterbatasan temuan-temuan penelitian. Pembahasan untuk menyarankan. Pengertian kesimpulan dan saran. Kesimpulan ialah bagian berisi tentang pernyataan singkat, jelas, dan sistematis dari keseluruhan hasil analisis, pembahasan, dan pengujian hipotesis dalam sebuah penelitian. Tiga bagian untuk sebuah kesimpulan, yakni harus menjelaskan tentang pertama ini menyatakan kembali premis utama, kedua menyajikan satu atau dua kalimat umum yang secara akurat merangkum argumen Anda yang mendukung premis utama, ketiga ini memberi peringatan umum tentang konsekuensi tidak mengikuti premis yang Anda ajukan dan atau pernyataan umum tentang bagaimana masyarakat akan mendapat manfaat dari mengikuti premis itu. Saran ialah usul atau pendapat dari seorang peneliti yang berkaitan dengan pemecahan rumusan masalah yang menjadi objek penelitian ataupun kemungkinan penelitian lanjutan. Bagian saran atau rekomendasi harus mengacu pada pertama ini referensi ke masalah penelitian atau tujuan laporan, kedua keputusan tentang alternatif terbaik dari yang dievaluasi dalam laporan ditawarkan, ketiga ini saran perlu digarisbawahi untuk menekan bahwa itu adalah rekomendasi. Bahasa singkat berorientasi pada tindakan yang digunakan dalam kalimat juga menekankan hal ini. Cara membuat kesimpulan dan saran. Kesimpulan pada tulisan ilmiah harus didasarkan pada hasil penelitian, karena pada bagian ini peneliti berupaya untuk memberikan jawaban atas pernyataan masalah penelitian. Oleh sebab itu, dalam membuat kesimpulan harus pertama yang menekankan pentingnya pernyataan tesis atau pernyataan atau teori yang didukung oleh argumen yang dikemukakan dalam karya tulis ilmiah. Kedua, yang diberikan tesis yang lengkap bagi pembaca. Ketiga, ini berikan kesan terakhir pada pembaca. Keempat, ini dijawab dengan tepat pertanyaan-pertanyaan spesifik yang diajukan pada awal penelitian. Saran atau rekomendasi dalam makalah penelitian dapat didefinisikan sebagai saran penting mengenai tindakan terbaik dalam situasi tertentu. Rekomendasi harus konkret dan spesifik. Ini harus didukung dengan alasan yang jelas dan terhubung dengan kesimpulan yang dibuat. Oleh sebab itu, dalam membuat saran perlu, pertama, menentukan target penelitian, misalnya guru, siswa, peneliti lain, orang tua, kepala sekolah, dan lain-lain. Kedua, ini cari kelemahan penelitian. Ketiga, kemudian cari solusi atau saran untuk target yang telah disebutkan tersebut. Terima kasih.